Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Tema atau mauzu' keberadaan manusia dan hubungannya dengan ta'abbud sebagai hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari senantiasa kita awali dengan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan, kesehatan dan waktu serta umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sambil kita niat iktikaf di rumah Allah yang penuh berkah ini, kita saling tazkirah, saling berbagi, mudah-mudahan ada sesuatu manfaat pada kita sekalian. Malam ini kita lanjutkan, tapi kita beri tema atau mauzu' keberadaan manusia dan hubungannya dengan ta'abbud sebagai hamba Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbicara tentang diri kita manusia tentu punya hikmah filosofi yang tidak mungkin juga kita kaji seluruhnya tentang hakikat diri kita sebagai manusia ini. Makanya di dalam beberapa catatan yang kita telaah dari beberapa buku kitab, misalnya kita ambil dari Mau'izatul Mu'minin, ringkasan Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, maka kita perlu untuk selalu memperbaharui semangat. Kita perlu mengungkapkan, mengajukan pertanyaan terhadap diri kita. Mengapa aku ini diciptakan? Kenapa Allah menciptakan kita? Kemudian apa tujuan? Tujuan Allah menciptakan kita. Kemudian mengapa manusia ini diberi hidup di dunia yang fana ini? Ini bagian pertama yang nanti kita akan lanjutkan mungkin pada bagian yang kedua. Bapak Ibu jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan tadi
perlu kita asah. Kita asah untuk kita pertajam tentang eksistensi keberadaan kita ini sebagai hamba Allah. Kan tiga hal yang selalu diingatkan kita. Pertama, kita sebagai abid, hamba Allah. Yang kedua, kita ini sebagai khalifah, pengganti, mengurus kehidupan di bumi ini. Kemudian yang ketiga, wastamarakum fiha, memakmurkan, menjaga, memakmurkan bumi ini yang Allah sudah berikan kepada makhluknya di bumi, terutama manusia ini. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali asrar, rahasia, banyak sekali hikmah yang tidak semua manusia kita ini memahaminya tentang keberadaan Allah ciptakan diri kita ini. Suatu hal yang perlu kita kaji terus menerus untuk memperkuat keakidah, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak boleh lalai, tidak boleh lupa. Hidup ini harus kita selalu berzikir, ingat akan Allah yang menciptakan kita. Apakah hidup ini sekedar untuk hidup dan untuk makan minum, atau ada hal yang lain, Bapak Ibu para pendengar sekalian? Bagaimana ke depan kita setelah hidup hari ini diberi umur yang berbeda? Pada satu saat Allah akan memberikan akhir gaya kehidupan kita ini dengan sebuah kematian. Bagaimana peran kita di dalam mengayomi hidup ini? Apakah kita akan terus lalai sibuk sehingga kita suatu saat akan dijemput oleh Allah kembali ke hadirat keharibaannya? Semua pertanyaan itu perlu kita perbaharui, kita semangati dalam diri kita, sehingga nanti suatu saat tidak ada penyesalan. Dan tidak mungkin kita bebas dari segala persoalan yang nanti akan jadi sebuah pertanyaan mas'uliyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita baca Maliki Yaumiddin. Tiada, Allah itu penguasa, raja di hari kiamat, di hari Yaumil Jaza, hari pembalasan. Maka ada dua hal dilanjutkan oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi ada ta'bud, ada isti'anah, ada bagaimana kita menghambakan diri dalam sebuah proses kehidupan ini, dari awal kehadiran kita di dunia ini sampai kita akhir nanti. Dan bagaimana
dalam sebuah proses hidup ini kita isti'anah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Bapak Ibu para pendengar sekalian, Allah yang menciptakan kita tentu sangat tahu pula apa tujuan Allah ciptakan kita. Kalau seorang insinyur, arsitek membangun sebuah gedung, atau ada payung saja di luar, ada payung, tentu pembuatnya lebih tahu berapa daya tahannya, berapa lama dia bisa eksis, payung itu bisa dibuka, ditutup, bagaimana memanage, mengatur, menjaganya. Orang yang membuat itu lebih tahu. Makanya ketika diberikan kepada orang yang tidak ahli, itu bisa cepat rusak. Begitu juga Allah menciptakan kita manusia ini, Allah sangat tahu tentang kondisi kita ini. Sudah ada masing-masing di dalam Lauh Mahfuz bagaimana rezekinya, kapan dia akan dipanggil oleh Allah, berapa umurnya, ya. Semua sudah ada dalam catatan Allah. Sejak di azali Allah menciptakan kita. Berapa lama hidup kita ini? Allah sudah tahu. Bagaimana kondisi kita? Allah sangat tahu. Makanya ta'abbudi ini dinamakan ta'abbud, ibadah yang tidak ada alasannya kenapa dilakukan seperti ini. Kalau misalnya salat subuh 2 rakaat, kita tidak perlu mempertanyakan kenapa harus salat subuh 2 rakaat, kenapa tidak 1 rakaat misalnya. Ini ranahnya ta'abbudi. Yang namanya ta'abbudi nggak perlu dipertanyakan, nggak perlu diperdebat. Kita harus manut, disiplin menjalankannya, karena sudah diatur oleh Allah sendiri dalam syariatnya. Kenapa waktu salat ini 5 waktu? Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Itu ta'abbudi sifatnya, gak bisa kita robah kecuali ada hajat, ada uzur, musafir, dari 5 jadi 3. Tapi dalam kondisi normal kita nggak boleh merubah dari 5 jadi 3 waktu. Ini namanya ta'abbudi. Nggak boleh kita pertanyakan kenapa maghrib 3 rakaat. Ta'abbudi sifatnya, dan seterusnya. Tidak bisa kita pertanyakan, karena sudah ketetapan Allah sendiri, ya. Maka nggak ada kewenangan kita untuk merubah. Kita harus turun dengan penuh kedisiplinan. Sementara ta'akuli itu ibadah yang ada sebab dan alasannya, seperti membersihkan anggota badan dari najis. Bagaimana tata cara kita membersihkan najis? Bagaimana kita harus mandi janabah, mandi junub? Bagaimana kita harus taharah, mensucikan diri kita? Itu sifatnya ta'akuli. Artinya kita bisa mempertanyakan kenapa salat subuh jam 5 misalnya, kenapa enggak jam 6?
Ini ta'akuli, ada hikmah yang Allah buat di situ kepada kita sekalian. Bisa kita kaji, bisa kita gali. Tapi kenapa salat subuh 2 rakaat? Kita tidak boleh mempertanyakan. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama memberikan pemaknaan definisi at-ta'abbud huwa ma la yuqalu ma'nahu wa la tudraku illatahu. Yang dinamakan ta'abbudi yaitu sesuatu ibadah yang tidak ada sebab dan alasannya. Tak boleh kita cari-cari sebab untuk mengurangi. Oh, salat subuh jangan 2 rakaat, 1 rakaat saja. Tak boleh. Tak ada alasan buat diri kita. Sedangkan ta'akuli wa amma ta'akul ma laisa minhu, ta'akuli itu ibadah yang ada sebab-sebab dan alasannya. Tadi bagaimana kita membersihkan najis pada anggota badan kita supaya kita bisa melanjutkan salat. Kalau masih ada najis, tentu kita nggak bisa melanjutkan salat. Ta'akuli, padahal sedikit saja mungkin percikan kencing, ta'akuli, ada hikmah di situ, kebersihan, taharah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tersimpul di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami mohon, kami menyembah, beribadah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Makanya di dalam Islam, ajaran syariat Islam itu diutamakan dulu melakukan kewajiban. Setelah itu baru mendapatkan imbalan. Beda dengan konsep orang barat. Kerja dulu, hasil dulu, ongkos ujrahnya dulu, gajinya dulu, baru kerja, baru kewajiban. Kita tidak. Bekerja dulu, beribadah dulu, baru isti'anah turun rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya pendekatan kesufian juga, misalnya Ibnu Arabi mengatakan ta'abbud itu taraki, pendakian menuju kepada Allah. Sementara isti'anah itu disebut tanazul, turunnya rahmat karunia Allah ketika kita sudah melakukan sebuah kewajiban sesuai dengan perintah, tata cara, proses yang kita lakukan secara benar, insyaallah, mudah-mudahan. Makanya Bapak Ibu sedang jamaah sekalian, ta'abbud itu penghambaan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam awal doa iftitah kita juga sering membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, dan seterusnya. Kita sudah menyerahkan diri itu secara totalitas, ta'abbud. Maka di situ nanti disebut ihsan. Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita menyembah kepada Allah seolah-olah kita bisa melihat Allah. Dan kalaupun kita tidak sanggup, tidak mampu melihat Allah, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Pendekatan kesufian.
Ta'abbud itu simbol pendakian, taraki seorang hamba menuju Tuhannya. Maka ada disebut apa? As-salatu mi'raj lil mu'minin. Salat itu merupakan mi'raj, taraki, pendakian, tangga menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat di bumi, tapi seolah-olah kita taraki, pendakian ke tempat yang tinggi. Semua doa yang kita baca, semua fi'li, gerak-gerik kita, itu menjadi, mudah-mudahan ya, naik, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita minta ampun kepada Allah. Suara ini kan bisa mengangkasa, bisa naik kepada Allah yang menciptakan kita ini, yang sedang beribadah kepadanya. Kita connect dengan IT, teknologi. Semua ucapan, semua tulisan yang ada ditulis kan tidak hilang, bisa diakses, bisa diambil. Tulisan di internet, apalagi sekarang ini malah kecerdasan buatan ya, artificial intelligence, bisa dibuat alat, kita ngomong bisa tertulis sendiri. Kecerdasan buatan karena teknologi dibuat oleh manusia. Karena anak sekolah sekarang nanti di kampus dengan kecerdasan buatan ini mudah saja membuat tulisan, paper, makalah, skripsi ya. Kecerdasan buatan, ada alat, ada aplikasi dibuat oleh manusia hari ini. Makanya kata Rasulullah, ini belum tinggi kecerdasan, tapi nanti mendekati kiamat manusia semakin cerdas. Begitulah kita saksikan hari ini, Bapak Ibu, para pendengar sekalian. Ada kecerdasan buatan ya. Tentu semua ini Allah juga yang memberikan ilmu kepada manusia. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah, ilmu itu dari Allah ya. Tapi dikaji, dipelajari, Allah memberikan karunia-Nya, anugerahnya kepada manusia, sekalipun dia tidak beriman. Yang ciptakan kecerdasan buatan ini kan bukan, tapi orang-orang non, tapi bisa diciptakan ya. Kita bisa ngomong, nanti keluar saja hurufnya di situ. Terus apa yang ingin kita klik, kita ketik sebuah tulisan misalnya, jadi akan keluar di situ. Subhanallah, itulah kecerdasan. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ta'abbud itu ibadah mahdhah, bisa ibadah mahdhah ya. Salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zakat yang kita keluarkan, wakaf yang kita berikan ya. Itu semua ta'abudi pada Allah. Bisa jadi dalam bentuk muamalah lain, sosial lainnya, misalnya membantu fakir miskin, amal jariah, sedekah jariah, infak dan sebagainya ya. Maka inilah Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, ta'abbud ini apa namanya, iza taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Jadi dalam hadis qudsi disebutkan ya, apabila seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal,
sejengkal, maka Allah akan mendekati hamba itu dengan sehasta. Kalau seorang hamba mendekati dirinya kepadaku sehasta, maka Allah akan mendekati dirinya ziraan, sedepa. Artinya apa? Begitu dekatnya Allah. Ketika manusia ini menjalankan ta'abbudnya dengan baik dan sempurna dan ikhlas, maka Allah akan memberikan tanazul, isti'anah kepada dirinya. Namun apabila seorang hamba masya, berjalan kaki kepadaku, kata Allah, maka Allah akan datang kepada hamba itu dengan berlari hirwalah. Begitu Bapak Ibu sidang jamaah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengkonstruksikan diri kita tentang untuk apa Allah ciptakan, apa yang harus kita lakukan, dan kemana nanti harus kita kembali suatu saat ketika ajal itu tiba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara isti'anah simbol penerimaan tanazul Tuhan kepada hamba yang berta'abbud kepadanya. Bisa dalam bentuk karunia Tuhan berupa kesehatan, Allah memberikan tanazul isti'anah kepada kita sehat, tidak sakit. Allah bisa berikan kepada kita kecerdasan, ada akal, hidayah Allah, akal ini, kecerdasan memahami mana yang baik, mana yang tidak baik. Allah memberikan kepada kita keluarga, anak yang salih, isti'anah atau tanazul. Atau Allah memberikan kepada kita keluarga-keluarga yang baik, anak yang patuh, anak yang salih dan salihah, istri yang salihah, terhindar dari makanan yang haram, tidak pernah mencaci, tidak pernah berbohong. Semua itu tanazul, isti'anah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, faqul i'malu fasayarallahu amalakum. Maka katakanlah, beramallah apa yang diperintahkan, dianjurkan oleh syariat. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan setiap amal pekerjaan yang kamu lakukan itu. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti kita tidak ada penyesalan seperti yang digambarkan kepada Fir'aun. Fir'aun menyesal, tapi penyesalan tidak ada guna lagi. Maka Allah sebutkan di dalam surah Yunus ayat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bani Israil bi bani Israil al-bahra fattabahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa udwan. Maka Allah mengatakan, kami memungkinkan Bani Israel itu melintasi laut Bahra ketika Fir'aun ini mengejar Musa dan bala tentara kaumnya, sehingga Musa akan berhadapan dengan Laut Merah. Kemana akan pergi Musa? Di depannya Laut Merah. Di Jeddah itu ada Laut Merah. Musa dari Mesir karena dikejar
ingin ditangkap, ingin dibunuh, lari. Tapi berhadapan dengan laut merah, maka Allah kan memerintahkan supaya memukul dengan tongkat mukjizatnya. Terbelah, kering, jadi terowongan jalannya Musa. Wajawazna bi Bani Israil al-bahr. Allah, kami memungkinkan Bani Israel itu melintasi laut. Anugerah karunia Allah. Kering, jalan itu jadi kering, jadi terowongan. Kiri kanan kering, enggak cair airnya. Fatba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa udwa. Lantas karena ada jalan, Musa sudah lewat, tentaranya Musa lewat, lalulah Fir'aun dalam terowongan air itu, jalan itu, dan tentara-tentaranya ya, yang ingin menganiaya ya, terhadap Musa ya. Apa yang terjadi? Ya, air itu cair kembali, laut merah itu cair kembali. Akhirnya semua bala tentara Fir'aun tenggelam. Hatta idza adrakahul gharaqa qala amantu innahu la ilaha illa alladzi amanat banu Israila wa ana minal muslimin. Sehingga ketika sudah sampai ruh nyawanya di kerongkongan ya, dia baru sadar. Dia mengatakan amantu, saya beriman bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menjadi Tuhan Bani Israel ya. Saya baru yakin dia ketika ruh nyawanya di kerongkongan ini, baru sadar, baru dia menyesal. Oh, rupanya mau mati ini, baru dia beriman. Amantu, saya baru beriman bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang menjadi iman Tuhan Bani Israel. Tapi Allah tidak menerima lagi apa yang dia imani, apa yang dia sesali. Allah sudah menutup, sudah memblokir pintu tobat, pintu ampun itu kepada Fir'aun, laknatillah. Wa ana minal muslimin, dan dia mengatakan saya dan termasuk yang menyerahkan diri, beriman kepada Tuhan Musa, Tuhan Bani Israel. Tidak ada lagi al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru hari ini, apakah sekarang kamu baru percaya, padahal kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Al-ana, apa baru hari ini sadar kamu? Padahal bukan 1 hari 2 hari umurmu diberi oleh Allah. Baru hari ini sadar, padahal sebelumnya kamu sudah melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Wa kunta minal mufsidin, sementara kamu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di bumi ini. Fal yauma nunajjika bi badanika, maka hari ini kata Allah, kami selamatkan badan jasadmu, hai Fir'aun, litakuna liman khalafaka ayah, supaya nanti menjadi pelajaran, kata Allah, kepada orang-orang setelah kamu nanti. Oh, ini Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah karena mengejar Nabi Musa alaihissalam beserta bala tentaranya, sahabatnya. Oh, ini Fir'aun. Maka ada yang menyebut itu Ramses II ya dalam sejarah. Ini model Fir'aun. Makanya kan ketika ditemui jasadnya kan dimumi supaya dia tidak membusuk ya.
Sehingga hari ini kan disimpan di museum Mesir. Siapa orang bisa melihat, oh ini jasadnya Fir'aun, karena Allah sudah menyelamatkan dulu. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalafaka ayah. Ya, kami selamatkan jasadmu hai Fir'aun supaya jadi pelajaran iktibar bagi orang-orang nanti sesudahmu. Melihat begitulah keangkuhan Fir'aun laknatillah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilin. Dan kebanyakan manusia ini ya, ghaflah, tidak peduli dengan iktibar contoh yang Allah berikan itu. Sudah Allah berikan dulu. Ada contoh, mungkin juga ada contoh lain, tapi yang diangkat oleh Allah ini salah satu contoh menjadi iktibar kepada kita hari ini. Ya, diselamatkan jasadnya, ya, di dalam lautan ditemukan, kemudian dibalsem, diawetkan, tidak membusuk, disimpan di dalam museum di Mesir supaya menjadi pelajaran kepada orang-orang nanti melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun suatu saat nanti akan menyesal ketika dia kembali kepada Allah. Dalam sejarah disebut ada Stalin di Perang Dunia Kedua banyak membunuh manusia, tapi akhir hayatnya dia memanggil suster yang menjaganya, perawatnya, untuk berdoa, tolong doakan saya. Berdoa. Di siapapun fitrahnya manusia, sekalipun di dunia ini berbuat segala sesuatu sesuka hati, tapi ketika saat kembali kepada Allah, dia akan menyesal. Kenapa dia melakukan itu semuanya? Ya. Jadi itu semua fitrah, itu fitrah, nggak bisa kita langkahi. Kenapa kita menolak LGBT? Fitrahnya manusia nggak sejalan dengan fitrahnya manusia. LGBT itu dan lain-lain, AIDS dan sebagainya, semua ini adalah sesuai fitrah. Manusia tidak ingin melakukan sesuatu itu karena berlawanan dengan fitrahnya manusia. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembah dirinya kepadaku, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imuna innallaha war-razzaq dzul quwwati matin. Az-Zariyat ayat 58, ayat 56 sampai 58. Apa kata Allah? Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun. Ma uridu minhum mirkin. Allah tidak menghendaki dari hambanya sedikit pun rezeki. Wa ma uridu ayyut'imani. Dan Allah juga tidak menghendaki makanan dari kita kepada Allah. Kita beri makanan, Allah kaya dalam semua hal, ya. Allah tidak butuh makanan kita. Innallaha warazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki, dan sesungguhnya Allah Maha kuat dan Maha kokoh. Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Allah tidak butuh rezeki yang Allah berikan lewat kita, dan Allah tidak perlu butuh makanan kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan demikian, Bapak Ibu sidang jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perkuat ta'abbud kita, ta'abbudi kita, penghambaan diri kita kepada Allah untuk pendakian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita terus isti'anah memohon pertolongannya, mudah-mudahan kita akan diberikan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan menuju kemudahan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Allah waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله